tambah gamma, gamma Igi itu tergantung. Jembatan itu jembatan sangat penting 0,5, jembatan penting 0,3, jembatan yang lain tidak sangat penting dan tidak penting berarti itu jembatan biasa nol. Artinya beban hidup tidak mempengaruhi. Nah, nah, itu baru ditambahkan dengan 100% X, 30% Y, dan sebaliknya. Oke. Jadi yang membedakan peraturan 2008-2016 ini, termasuk juga yang membedakan nanti adalah penentuan nilai C itu berbeda. Besaran yang tahun 2016 karena tinjauan gempanya lain. 2016 itu 1000 tahun, tahun 2008 itu 500 tahun. Nah, 1500 itu apa? Ya, nilai kala ulangnya ya. Nilai kala ulang beban gempa. Kalau terjadinya 1000 tahun itu kan gede banget beban gempanya. Lalu kapan terjadi kita nggak pernah tahu. Kalau 500 tahun sekali nggak begitu besar. Sehingga yang berbeda nanti adalah nilai C-nya. Oke, lalu jembatan sangat penting, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Sangat penting itu ya jembatan yang dikategorikan tidak ada akses keluarnya. Seperti jalan tol. Jalan tol itu akses keluarnya kan tertentu. Ya. Berbeda dengan jalan nasional, banyak akses keluarnya. Apalagi kalau jalan daerah, bisa kemana-mana. Kalau jalan tol itu ada aksesnya, tapi tertentu. Seperti kalau kita mau ke Jawa, jangan hanya beberapa titik. Kalau kita ada di atas jembatan, jembatan runtuh kan kita nggak bisa, mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Berbeda kalau kita ada di jalan nasional. Jembatannya runtuh kita bisa balik arah, gitu ya. Untuk itu kenapa jembatan sang tol itu disebut jembatan sangat penting dengan faktor hidupnya 0,5. Jembatan nasional 0,3, jembatan di bawah ya, jembatan kecil-kecil, jembatan daerah itu adalah nol. Nah, pemahaman inilah yang sering tertukar. Yang sering tertukar jadi jembatan tol itu jembatan lain. Nah, itu yang salah. Dan pemahaman ini ya sudah umum digunakan oleh konsultan-konsultan perancang jalan tol. Jadi faktor gempanya diambil nol, faktor beban hidupnya. Jadi kesepakatan itu enggak tahu yang salah dijadikan kesepakatan. Hanya beberapa orang saja yang nggak setuju termasuk saya. Termasuk orang PU ada beberapa orang yang nggak setuju. Yang lainnya kan juga nggak ngerti. Gitu. Yang membuat aturan gempa pun juga bingung nggak tahu ini kan nyontek ya. Jadi penggunaan faktor ini kan nyontek dari aturan gempa dari Amerika. Yang membuat pun yang nyusun ini juga bingung juga kalau ditanya. Nggak bisa memberikan rekomendasi yang pasti. Oke, oke. Perhitungan kayak gempa rencana. Bagaimana ngitungnya? Ada yang disebut zona gempa satu. Pada gempa zona satu ini, percepatan puncak muka tanah atau akselerasi ini kurang dari 0,05. Gitu. Lalu zona 2. Nah, struktur jembatan pada zona 2 itu harus dianalisis sesuai dengan persyaratan, sesuai dengan pasal 63, kecuali untuk pondasi. Lalu pada gempa zona 3 4 ini
jembatan dirancang berada pada zona harus dianalisis sesuai dengan persyaratan pada 63. Nah, zona itu apa sih? Zona itu adalah wilayah. Wilayah gempa, kalau tahun 2008 itu kan 6. Kalau 2016 itu banyak, ada 13. Lihat lokasi jembatan yang kita rancang di mana, lalu masuk zona berapa. Hmm. Lalu dalam menghitung beban gempa itu, sebetulnya cara itu banyak. Cara itu bisa mana saja karena namanya beban gempa itu kan beban yang dikira-kira. Ada rumusnya, tapi sebetulnya beban itu nggak ada. Karena tanah yang bergerak. Tanah bergerak akan mengakibatkan strukturnya bergerak. Lalu dalam analisis itu diperhitungkan seakan-akan tanahnya berhenti, lalu ada gaya. Jadi dimodifikasi, ya, metode modifikasi. Nah ini sudah diterangkan dalam 5932 gaya gempa modifikasi. Lalu gaya sendi inelastis. Inelastis sudah tidak lagi elastis. Kalau gempanya sangat kuat, sangat besar, maka yang elastis akan menjadi leleh. Jadi sudah tidak lagi elastis. Ini sudah dikaji. Jadi diberikan penjelasan di dalam SN ini supaya kita paham semua, sehingga kita menghitung itu kita tidak ragu menggunakan rumus ini tidak ragu karena ada dasarnya. Kolom tunggal dan pilar. Buat pilar itu juga kolom. Nah, kolom tunggal itu satu bagian. Lalu dibahas juga dengan dua buah kolom atau lebih, baik ada pengaku atau tidak. Nah, di peraturannya disebutkan sebetulnya kolom tunggal itu berisiko. Ya. Maka faktor tahanannya 1,3 untuk kolom beton bertulang dan 1,25 untuk kolom baja. Jadi faktornya, faktor kuat lebihnya, ya, yang harus kita naikkan. Nah, di dalam perhitungan pilar dengan menggunakan lebih dari satu kolom, ada langkah-langkahnya. Langkah 1 sampai 4. Langkah 1 apa? Tentukan faktor kuat lebih momen tahanannya. Jadi kalau tanah yang bergerak, strukturnya di atas, lalu seakan-akan kolomnya kena gaya, menimbulkan momen pada kolom. Lalu kita gunakan faktor 1,3 untuk eh, ton dan 1,25 untuk baja. Ini faktor kuat lebih. Kuat lebih itu kita gunakan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi leleh. Dengan menggunakan faktor kuat lebih momen tahanan, maka kita hitung gaya gesernya. Jadi pertama, momen kita naikkan, setelah itu kita cek gesernya naik berapa kali. Jadi jumlah gaya geser pada bidang pilarnya ini akan naik. Lalu berikan gaya geser pada pusat massa, lalu dengan menggunakan gaya aksial kolom sebagai gaya gempa. Nah, jadi prosedurnya gitu. Jadi prosedurnya kita cek momennya, kita naikkan, lalu kita hitung gaya gesernya sebagai gaya gempa. Lalu kalau kolomnya berbentuk portal, ya, prosedurnya hampir sama dengan menghitung kolom yang lebih. Kalau portal itu berarti kan ada pengakunya, gitu. Lalu ada gaya rencana untuk pilar, ya, gaya gempanya.
Nah, gaya gempa nanti kalau semakin ke bawah seakan-akan pondasinya itu yang bergerak. Walaupun dalam analisa itu disebutkan untuk bangunan bawah yang berupa blok tidak perlu dihitung gempa. Nah itu juga bermasalah. Jadi di peraturan itu disebutkan untuk struktur bawah yang berbentuk blok maka tidak perlu. Nah, tidak perlu itu begini. Lah kalau gempanya gempa vertikal yang terjadi pada kolom berarti kan jadi perlu pada struktur blok. Struktur blok ganda itu pernah terjadi keruntuhan di Kobe. Jadi yang runtuh itu kolom tengahnya. Jadi blok, lalu kolom tengahnya itu tipis, terjadi gempa, gempanya vertikal, runtuh juga itu. Jadi pernyataan-pernyataan di depan yang kemarin saya sampaikan bahwa struktur berbentuk blok bisa diabaikan itu sebenarnya juga berisiko untuk gempa vertikal. Kalau gempa horizontalnya aman-aman saja, tapi gempa vertikal berisiko. Jadi ketika kita melakukan analisa itu kan kita harus meninjau. Nah, bagaimana kita melakukan analisa apakah gempa vertikal dan horizontal? Nah, kita lihat harus daerahnya. Kalau daerahnya lereng bukit, bangunan kita di lereng bukit berarti gempa vertikal akan terjadi. Tapi kalau daerahnya dataran seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, ya gempanya gempa horizontal. Tapi kalau daerahnya lereng bukit itu pasti yang terjadi gempa horizontal dan gempa vertikal. Nah, pemahaman seperti ini harus Anda pahami. Jadi ketika kita merancang jembatan, posisi tanahnya, tanah dasarnya gimana? Kalau tanah dasarnya posisinya miring, ya pasti ya akan terjadi gempa vertikal. Tetapi di peraturan kita itu nggak diatur khusus gempa vertikal. Jadi penurunan perumusannya yang belum ada. Sehingga hanya dikasih gempa vertikal itu diambil hanya 0,3. Ya, diambil 0,3 arah vertikal. Itu pun ada di BMS yang menyatakan seperti itu. Oke, jadi nanti kita bahas. Nah, lalu ada hold down device. Hold down device itu apa? Nah, perhatikan di sini. Jembatan yang berlokasi di zona gempa 2, 3, 4, hold down device harus disediakan pada perletakan dan pada lokasi sendi untuk struktur menerus di mana gaya gempa vertikal akibat gaya gempa longitudinal melebihi 50% dan kurang 100%. Itu gaya vertikalnya, gaya arah vertikal. Reaksi vertikal akibat beban permanen. Dalam hal ini, gaya angkat efektif untuk perencanaan Holden device diambil 10% dari reaksi. Jadi naiknya itu nggak banyak, hanya 10%. Ya, jadi akibat pergerakan atas bawah hanya dinaikkan 10%. Jadi kalau kita merancang elastomer, jadi reaksi vertikalnya naikkan 10% untuk mengantisipasi kalau terjadi hold down device. Jika gaya gempa vertikal menghasilkan gaya angkat efektif, nah, ini yang seperti yang terjadi pada eh, apa namanya di Kobe itu ada terowongan dengan satu tiang di tengah. Maka hold down device itu harus direncanakan untuk menahan nilai terbesar dari 120% dari perbedaan antara gaya gempa vertikal dan reaksi akibat beban permanen. Jadi kalau kita merencanakan struktur yang tadi sudah dinyatakan bahwa untuk struktur yang berbentuk segi empat yang diperhatikan di atas
tidak diperhitungkan terhadap beban gempa, tapi ternyata di bawah ini diperhatikan. Harus kita perhitungkan dengan menaikkan sampai 120% dari perbedaannya ya. Jadi 100% dari perbedaan antara gaya vertikal dan reaksi akibat beban permanen. Ya. Gaya gempa vertikal itu berapa? Ya, 10%. Itu di atas dijelaskan. Oke. Ini percepatan jembatan sementara kendali bertahap, nggak usah. Berikutnya adalah analisis terhadap beban gempa. Analisis nanti saya jelaskan tersendiri ya, karena analisis itu ada urutannya ya. Ini saya jelaskan nanti ada. Ini untuk jembatan bentang tunggal, jembatan bentang majemuk. Nah, jadi nanti kita masuk ke bagaimana kita melakukan analisa terhadap beban beban gempa. Ada persyaratannya, ada aturannya juga. Ini ada persyaratan analisis minimum untuk pengaruh gempa. Ini perhatikan jembatan dengan bentang di atas satu, berarti continuous ya, jembatan continuous, zonanya 1, 2, 3, 4. Zona satu, jembatan bentang tunggal tidak dibutuhkan analisa gempa. Paham nggak ini artinya ini? Jadi di jembatan bentang tunggal itu tidak dibutuhkan analisa gempa. Jembatan bentang tunggal itu yaitu jembatan yang tanpa pilar, yang ada di kepala jembatan. Jadi artinya di kepala jembatan, seperti pada gorong-gorong, itu tidak diperhitungkan beban gempa juga nggak apa-apa. Tetapi kalau saya ngitung kepala jembatan, ya saya itu beban gempa tekanan tanahnya. Karena ada aturannya. Jadi di dalam peraturannya itu kadang-kadang menjebak kita. Ya, saya sering diskusi dengan perencana jalan tol itu. Kalau perencana itu kan begini. Kalau perencana itu mencari desain bangunan yang ekonomis, ya, yang disetujui oleh owner. Nah, ownernya swasta, ya, nyari bangunan-bangunan yang biayanya kecil. Jadi jalan tol kita ini kalau terjadi beban gempa besar pasti runtuh, pasti. Karena apa? Memang didesain untuk beban gempa yang kecil dan itu diterima oleh owner, ownernya swasta. Owner milih yang kecil daripada yang besar. Jadi jalan tol itu yang pemerintah itu hanya jalan tol Solo Kertosono itu punya pemerintah, punyanya PU. Kenapa punya PU? Karena saat mau dibuat nggak ada yang mau ngambil, akhirnya ditangani sendiri oleh PU. Selebihnya itu ditangani oleh perusahaan negara, jasa marga. Itu masih ngikuti aturan. Tapi kalau sudah ditangani oleh anak perusahaan jasa marga, yaitu perusahaan tol daerah, itu biasanya nggak beraturan. Ya. Karena saya sering diskusi dengan mereka itu, saya mau menerapkan aturan, ya tambah tambah nggak seneng dia. Lalu ini jembatan yang bentangnya lebih dari satu, ya, ada jembatan yang sedikit, yang tidak terlalu, yang tidak penting, ada jembatan penting dan ada jembatan sangat penting. Ini strukturnya ada yang beraturan, tidak beraturan. Lalu di sini ada SMUL. Apa itu SM? SM itu metode tunggal atau single mode elastis. UL apa? Metode beban elastis, uniform load. Metode beban elastis itu apa? Ya bebannya itu maksimal, tetapi masih
di strukturnya harus harus elastis. Maka namanya SMUL. UL itu uniform load, bebannya elastis, SM itu spektra moda tunggal, single mode. Jadi analisa beban gempanya diambil eh, beban gempa terbesar daripada pergerakan tunggal. Ini yang struktur beraturan itu untuk jembatan yang lainnya. Tapi kalau jembatan tol, jembatan sangat penting itu untuk zona 2 itu menggunakan MM, metode spektra multimoda. Apa multimoda? Moda banyak. Jadi yang ditinjau itu hanya satu moda. Moda itu pergerakan ya, mood pergerakan. Jadi kalau kita buka SAP, kita tahu nanti kita panggil modanya, nanti ada moda 1 sampai 13 itu kalau di SAP. Nanti kita cari mana yang kita gunakan, yang menghasilkan beban gempa terbesar. Itu namanya MM. Lalu untuk gempa 4, zona 4 itu pakai TH. TH itu apa? Metode riwayat waktu. Metode riwayat waktu apa? Time story. Time story itu ya metode dinamis. Nah, bagaimana metode dinamis? Jadi dihitung. Ada hitungan manual, ada dengan software. Softwarenya SAP boleh, Midas boleh, apa saja boleh. Ya, gitu. Itu. Jadi kalau zona 4 metode dinamis, kalau zona 2, 3 menggunakan multimoda. Lalu kalau jembatannya tidak beraturan, apa sih jembatan tidak beraturan? Jembatan itu ada yang beraturan dan tidak. Kalau beraturan itu ya lurus jembatannya. Tapi kalau tidak beraturan belok-belok. Belok kiri, kanan, naik, turun itu tidak beraturan. Tapi kalau jembatannya lurus seperti yang beraturan. Nah, kalau jembatan tidak beraturan itu moda 34 sudah, moda 3 ini sudah menggunakan time history. Jadi kalau jembatan yang tidak beraturan, tergantung gumpanya di zona berapa, metodenya ditentukan berdasarkan tabel ini. Nah ini apa bedanya dengan yang peraturan 2008? Nah, kalau 2008 kan lihat dulu daerah mana, sebetulnya hampir sama. Cuma di 2016 itu ditabelkan. Kalau 2008 itu kita yang memilih. Nah, gitu. Jembatan penting itu adalah jembatannya PU. Jembatan sangat penting, jembatan tol. Jembatan lain itu jembatan daerah. Harus bisa membedakan ini ya, jangan sampai jembatan tol itu jembatan lain. Kalau jembatan lain menghitungnya ya sederhana, hasilnya lebih kecil. Oke ya, paham ya dengan ini. Lalu ini ada tabel 9 itu adalah persyaratan jembatan yang beraturan. Ya. Beraturan itu lurus saja jembatannya. Ini parameternya, jumlah bentang, ini juga yang continuous beam tapi beraturan. Ini adalah maksimum sudutnya, rasio bentangnya, lalu rasio maksimum kekakuannya. Nah, berikutnya kita masuk ke analisa moda tunggal. Ngitung gempa itu kan dari beban statis itu disebut moda tunggal. Ya. Ini cara-cara yang sama. Nah, ini. Lalu setelah moda tunggal, tadi ada moda tunggal, lalu moda apa namanya metode beban merata, metode spektra, multimeter, terus meningkat ini metode riwayat waktu, lalu metode riwayat waktu percepatan. Oke, panjang pertakan. Nah, ini selalu muncul. Jadi panjang pertakan terkait dengan keruntuhan struktur saat terjadi gempa, maka
Di peraturan 2016 itu hanya satu. Kalau di SN itu 2008 itu kan ada dua ya. Jadi yang disebut N itu adalah yang numpang. Jadi kalau ini girder, ini kepala jembatan, ini bikinnya juga jelek ini ya. Jadi ini saja saya jelaskan. Kalau ini girder ini ada kepala jembatan. Ini adalah N itu adalah panjang pertakan. Itu tidak boleh kurang. Nah, Pak, ngitung panjang pertakan karena sudah saya ngajarkan bahwa setengah tingginya lalu disudutkan 45 derajat. Nah, titiknya di sini. Lalu kita masang elastomer, ketemulah N. N itu tidak boleh kurang dari ini. Ini nih, rumusnya. N adalah min 0,782 plus 0,2 L plus 0,08 H kalikan 1 plus 0,00125 S kuadrat. Yang disebut L apa? Panjang. Ya. N adalah panjang pertakan minimum diukur normal terhadap center line, tumpuan. Untuk N. Jadi N adalah panjang pertakan. Kalau pada pilar, pilar itu kan gider kiri, gider kanan, maka N-nya dua, tergantung. Kiri kanannya berbeda, N-nya berbeda. Lalu yang ketiga adalah N pada sambungan. Kan banyak sambungan pada girder. Ya. N-nya adalah bagian yang lumpang. Jadi L itu adalah panjang pertakannya, N adalah panjang pertakan, L adalah panjang jembatan, atau panjang lantai jembatan diukur di siar muainya. Siar muai itu yang ada ekspansi joinnya. Apabila terhadap sambungan pada satu bentang, maka L merupakan penjumlahan antar bentang. Untuk jembatan bentang tunggal, L sama dengan panjang lantai jembatan. Rata-rata kalau kita merancang jembatan, ya lantai itu ya sepanjang girdernya. Karena lantai itu harus dicor menjadi satu dengan girder. Apa, dikompositkan ya, supaya mengikat. H adalah tinggi, kalau pilar. Kalau nggak ada pilar hanya nol. S adalah miring, kalau di kemiringan. Oke, ya, ini jadi hampir sama ini. Oke. Lalu ini adalah prosentasi nilai N berdasarkan zona dan koefisien percepatan AS. Koefisien percepatan akselerasi ya, AS. Ini gempa 1 sampai 4, koefisien percepatan dan persentase N. Nilainya berbeda-beda. Ini persyaratan P delta efek. P delta efek itu adalah eh, pergerakan yang terjadi harus kita analisis, jangan sampai pergerakan itu mengakibatkan keruntuhan. Itu harus dianalisa. Ya, perpindahan latar kolom atau pilar dalam arah longitudinal, arah memanjang ya, atau melintang, melintang itu arah sumbu Y, memanjang arah sumbu X. Itu harus kita analisa bahwa delta PU harus lebih kecil 0,25 pmn. Ya, ini cara misalnya ini. Oke, ini struktur beton bertulang. Ini terus saja, ini terus. Ini PC, PC itu adalah kemampuan menahan geser. Ya. Nah, jadi geser kolom dan tulangan transversal. Jadi ketika terjadi gempa, kolomnya akan tergeser pada bagian bawah. Pada daerah ujung PC dapat diambil sesuai dengan rumus. Nah, rumusnya ini. Jadi ini rumus beton ya. PC adalah 0,083 beta D kalikan FT absen B, FC absen B, P, dan DP. Beta D apa adalah faktor menunjukkan kemampuan beton dengan retak diagonal. Lalu FC itu mutu, BD adalah faktor lebar efektif, dan DP adalah kedalaman geser efektif.
kapasitas tulangan geser. Jadi ketika kita menghitung sebuah pilar yang kena gisiran gempa, maka kapasitas tulangannya harus kita hitung. Ini kita sudah masuk perhitungan betonnya ya. Kita sudah masuk analisa. Jadi kita tidak hanya menghitung bebannya, tapi kita harus beban itu harus kita apakan. Nah, kan gitu. Karena beban gempa itu beban geser, ya, maka kita hitung cek gesernya. Kapasitas gesernya ini, Fs, apa, Vs, Vs itu adalah geser, adalah Pi per 2 NSP FY di S. S itu apa? Jarak tulangan. Ya. Spiral sengkang melingkar. Lalu untuk elemen yang diberi penolakan dengan sengkang persegi, nah, termasuk dinding pilar dalam sumbu lemah, PS-nya adalah AB Y HD per S. Jadi ini berbeda rumusnya. Ya, nanti kita gunakan. Ini yang melingkar, ini yang persegi. Oke, nanti kita masuk sini. Ini untuk kolom yang apa pipih. Tulangan geser maksimum dan minimal. Nah, nanti harus kita cek tulangan geser itu minimalnya berapa, lalu maksimalnya berapa. Ini banyak rumus-rumusnya ya. Ini ada persyaratan pilar tipe dinding. Nah, pilar itu kan banyak. Persegi, segi empat, portal, dinding. Nah, ini persyaratan pilar tipe dinding. Banyak sekali. Nanti Anda baca ya. Nah, ini kalau terjadi gempa, ini pilar tunggal tapi disatukan menjadi dua. Kalau terjadi gempa, maka ini adalah sendi plastisnya akan terbentuk di sini. Sehingga kita harus hati-hati kalau pilarnya ini langsung sendi plastisnya bisa di atas, bisa di bawah, bisa di ini. Sendi plastis ini bisa terjadi sehingga dalam hal ini kalau terjadi sendi plastis di titik itu, maka jembatan akan runtuh. Jadi kita harus berupaya bagaimana harus memperkuat titik-titik yang kemungkinan akan plastis. Nah intinya itu, nanti ada penulangannya khusus. Nanti kita akan masuk ke situ. Oke, berikutnya kalau kita merancang sebuah kolom, kolom itu langsing atau enggak, ini ada persyaratannya. Ya, ini ada batas parameter kelangsingan. Nah, kelangsingan itu kalau terlalu langsing ya kemungkinan runtuh ada, tetapi kita harus perhatikan bahwa harus memiliki rasio kelangsingan KL per R itu kurang dari 120. Lalu panjang batang efektif K 0,805. Ini keterangannya, lambat, lambat, dan seterusnya. Ini perhitungan betonnya ya. Ini batas rasio lebarnya. Ini udah semua sudah diatur ini ya. Oke, ini untuk merencanakan kolom. Jadi arah kita adalah bagaimana menghitung beban gempanya dulu, setelah itu merencanakan penulangannya. Ini kait geser, dan seterusnya banyak sekali. Nah, ini berhubungan dengan balok. Jadi di peraturan 16 ini mengkaitkan antara beban gempanya berapa, lalu mengatasinya kegagalan pada kolom bagaimana, dan pada balok bagaimana. Ini contoh digambarkan, ini sebuah, ya ini gedung ya, sendi plastis yang kemungkinan terjadi. Sendi plastis itu adalah pelepasan energi dari momen. Jadi kalau struktur digoyangkan, maka akan menjadi momen-momen besar di titik ini. Nah, kalau ini terjadi hancur, maka ya rubuh bangunan ini. Ya. Tapi kalau ini dan ini, tidak, yang penting jangan kolong.
Jadi kita upayakan jangan terjadi sendi plastis pada kolom karena bangunan bisa runtuh. Sendi plastis hanya kita diperbolehkan di balok. Jadi nanti waktu kita merancang ya kita akan membuat bagaimana pelepasan energi membentuk sendi plastis. Itu ada teorinya nanti saya berikan. Ini kombinasi aksial tekan dan luntur. Itu teori beton ada, terus nah ini apa namanya penulangannya ya, persambungannya, ya, sambungan pada batang. Oke, oke, terus nah ini contoh kalau di apa namanya dinding atau di kepala jembatan. Perhatikan, jadi gini, di aturan itu kan sudah dinyatakan bahwa kalau struktur bawah ya apalagi bentuknya adalah terowongan itu diabaikan terhadap beban gempa. Tapi ternyata nggak bisa juga kalau terjadi gempa vertikal runtuh juga. Jadi dalam memahami peraturan ini kita harus ada penentuan justifikasi kita. Kadang-kadang kita harus berdebat. Jadi kalau menghitung gempa itu kalau di lapangan ya kita banyak debatnya karena pemahaman orang berbeda-beda. Sehingga kita harus berdebat. Ya, bisa saja kita menang, bisa saja juga kita kalah. Kalau menang itu berarti kita kuat. Kalau kalah itu kita kalah karena orangnya. Jadi seperti gini, kalau kita berdebat dengan 5 orang, 4 orang itu pahamnya sama. Dengan musuh kita 1 orang, kita yang kalah. Oh, kalah orang. Gitu. Jadi bukan kalah ilmunya, tapi kalah orangnya. Jadi kalau di tol, saya kan sering berdebat di tol, itu mereka itu cenderung menggunakan konsep merancang jembatan itu paling kecil supaya biayanya ringan. Resikonya gede, tapi dia nggak mau karena maunya owner itu yang kecil gitu loh. Akhirnya perdebatan tuh kita bisa kalah walaupun kita punya ilmunya karena dia lebih banyak orang tuh. Oke, sekarang perhatikan ini sederhana. Ya. Jadi ini ada sebuah dinding ya. Ini berlaku juga di kepala jembatan, berlaku juga di dinding. Nih, ini ada masa tanah lalu tingginya dinding setinggi A, lalu ada beban timbunan penahan. Ini ada FT. FT itu gaya apa? Tahu nggak FT? Lalu ada PAE. Ya. PA itu adalah gaya gempa. Nah, gaya gempa ini, kalau gempanya dinamis, maka geraknya seperti ini. Tingginya 0,6 H, gayanya adalah setengah PAE. Ini bergerak. Ini kalau gempanya dinamis. Lalu ada lagi gempa yang statis. Nah, ini kalau miring ya. Oke, ini kalau miring, kalau gempanya statis. Di mana ini gempa statis? Waduh, waduh. Ah, tidak ada gempa statisnya nih. Ntar saya carinya dulu. KAE. Di dalam peraturan disebutkan tekanan lateral akibat gempa. Ini E-nya, EAE-nya ini rumusnya. Sedangkan KAE-nya dasarnya ini penurunan rumusnya. Kalau ini yang aktif, ini yang pasif, ini pasifnya. Nah, ini tekanannya itu ada di bawah, bukan di atas. Tapi ini kok gambarnya nggak ada. Ini tadi yang gambar di atas 0,6. Ini betul yang di atas, ada yang di bawah. Ini
KAE-nya. Nah, ini yang di bawah. Jadi EAE ini tekanan yang di bawah, ini karena statis. Ya, setingginya ya, HA ini, HA itu sekitar sepertiga, hampir sama ya. Oke, nanti kita hitung ini bagan alir. Bagan alir perencanaan jembatan terhadap beban gempa. Ini prosedurnya ya. Prosedur nanti kita ikuti. Ini ngitungnya, ini contohnya. Ini beban gempanya arah memanjang. Lalu ini kalau terjadi arah melintang. Ini arah longitudinal, ini arah melintang. Ini contoh ini juga sudah ada di 2008. Oke, kami kira itu dulu. Kita langsung masuk ke, jadi SNI sudah kita bahas, sekarang kita bagaimana ngitungnya. Nah, sebentar ya, saya istirahat dulu 15 menit. Baik, Pak. Nah, ini dari mana ya kita hitung. Manual boleh, sudah saya ajarkan kemarin. Kita hitung kekakuannya, ketemulah waktunya. Kalau enggak, kita pakai software. Itu juga keluar. Nanti software itu ada 13 moda getar. Nanti kita cari. Ya, kita cari waktunya yang mempengaruhi tergantung daripada pergerakan strukturnya. P0 adalah periode
referensi yang digunakan untuk menentukan bentuk spektral atau detik. Nah, di mana T0 adalah 0,2 TS. TS adalah SD1 plus SDS. T0 dan kurang dari atau sama dengan TS, Quotient Seismic Lasting CSM ditentukan bahwa CSM itu sama dengan SDS. Jadi CSM itu adalah periodenya pendek sama dengan SDS 0,2 detik. Untuk periode lebih besar dari TS, Coefficient Seismic Elastic CSM didefinisikan sebagai berikut, bahwa CSM ini sama dengan SD1 plus TM. Jadi untuk periode lebih besar dari TS, Coefficient Seismic Elastic CSM didefinisikan sebagai berikut, yaitu SD1 plus TM. SD1 apa? Yaitu percepatan panjang dibagi dengan waktu putar struktur, itu CSM-nya. Jadi tergantung daripada hasilnya, waktunya bagaimana. Nah ini tabel 1, tadi disebutkan di sini bahwa R adalah faktor modifikasi respon mengacu tabel 1 dan tabel 2, ini tabel 1. Jadi R-nya sudah ditentukan. Tabel 1 ini adalah faktor modifikasi respon untuk bangunan bawah. Ini mengacu pada ASTO tahun 2012. ASTO itu membuat seperti ini untuk bangunan bawah. Miring, ada kolom tunggal yang baja dan komposit yang vertikal dan yang miring, dan kolom majemuk. Jadi kolom itu pilar ya. Jadi ada pilar di dinding, pilar tunggal, dan pilar majemuk. Di sini nilai R-nya itu sangat tergantung daripada jembatannya. Apakah jembatan sangat penting, penting, dan lainnya. Jembatan yang penting saya sebutkan jembatan tol. Jembatan penting, jembatan nasional, jembatan lain, jembatan yang pada daerah tidak diatur oleh jembatan penting, jangan sangat penting, jembatan daerah lah. Kalau jembatan daerah, jembatan yang tidak diatur fungsinya, ya jelas saja bebannya kecil. Kenapa? Karena R-nya gede. Anda lihat nih, untuk kolom majemuk, paling pinggir, sangat penting, R-nya 1,5. Penting, R-nya 3,5. Lainnya 5. Nah, R itu dampaknya apa? Ya pada kayak gempa. Lihat di sini. Lihat rumus di sini. Ah, ini atas. Nah, ini R. Jadi beban gempa adalah nilai CSM yang harus kita cari atau lihat tabel dibagi R dikalikan WT. W itu ada bobot mati ditambah beban hidup yang dikalikan faktor modifikasi beban hidup. Kalau R-nya besar, ya, R-nya itu 5, ini untuk jembatan daerah R-nya 5, maka EQ-nya itu menjadi kecil, karena pembaginya besar. Nah, kalau pada jembatan utama, sangat utama, R-nya itu kan 1,5, berarti EQ-nya akan gede. Oke? Jadi nilai beban gempa ini sangat tergantung daripada R-nya. Jadi dalam satu tempat yang sama, fungsi daripada jembatan berbeda, maka beban gempanya akan berbeda. Karena ada pembagi R.
dan WT kan tetap WT itu berat struktur tambah beban hidupnya, DFCN itu bisa kita cari buat meresponnya. Oke, paham dengan fungsi daripada R? Nah, ini. Jadi jembatan sangat penting, itu R-nya pasti kecil, bukan bebannya besar. Jembatan penting, nah, R-nya mengecil, agak lebih besar daripada sangat penting, sehingga beban gempanya lebih kecil. Paling kecil ya jembatan lainnya. Jadi kalau jembatan jalan tol itu kita gunakan jembatan lainnya, efeknya apa? Beban gempanya kecil. Kalau beban gempanya kecil, maka resikonya besar. Beban kecil, gerakannya kecil, kena gempa ya bisa runtuh. Oke, perhatikan ini ada catatan. Pilar tipe dinding dapat direncanakan sebagai kolom tunggal dalam arah bumbu lemah. Berarti nggak maksudnya ini. Paham maksudnya ini? Jadi antara tipe dinding dan tipe kolom tunggal untuk nilainya akan menjadi sama untuk arah memanjang jembatan. Jadi kolom tunggal sama tipe dinding itu arah memanjang jembatan pasti nilainya hampir sama. Ya, karena perbedaan kekakuannya hampir sama. Tabel 2, ini untuk perletakan. Faktor modifikasi respon R untuk hubungan antar elemen. Antar elemen itu apa ya? Bisa antar balok, balok, gelar seperti antar elemen. Nah, ini disebutkan nilai R-nya itu kecil. Kalau R-nya kecil, berarti beban gempanya kan gede. Bangunan atas dengan kepala jembatan, berarti ada di kelas nomor berapa naiknya. Ya 0,8, jadi beban gempanya yang gede. Oke. Lalu sambungan muai pada bangunan atas sama 0,8. Kolom pilar atau tiang dengan beban bangunan atas 1. Kolom atau pilar dengan fondasi 1. Ini nilai R-nya. Jadi ketika kita menghitung beban gempa yang terjadi pada pilar, terjadi pada kepala jembatan, itu berbeda. Cuma hati-hati, yang disebutkan di ASTO 2012 ini disebutkan ini hanya untuk pilar. Untuk pilar, tidak untuk kepala jembatan. Oke, jadi anggapannya kepala jembatan itu nggak usah dihitung beban gempa. Karena R-nya itu hanya untuk bangunan bawah pilar di berdinding, pilar kolom tunggal, dan pilar kolom majemuk. Kepala jembatan bagaimana? Nggak disebutkan. Tetapi pada tabel 2 ini baru dimunculkan bangunan atas dengan kepala jembatan. Oke, jadi pada tabel 1 berbicara tentang bangunan atas dengan pilar, tapi tabel 2-nya berbicara bangunan atas dengan kepala jembatan, dengan sambungan muai, ya, atau dengan kolom. Ini diperlakukan untuk sambungannya.
atau hubungannya, atau ekspansi joinnya, atau elastomernya, atau penahan apa saja yang dipasang untuk menghubungkan struktur atas dengan bangunan bawahnya. Lalu tabel satu untuk apa? Untuk menghitung beban gempa yang ada pada pilar, baik di dinding, kolom tunggal, dan kolom majemuk. Oke? Oke. Jadi R-nya berbeda-beda. Berikutnya adalah tabel 3. Ini juga ASTO 2012 tentang klasifikasi situs. Gunanya untuk apa? Ya untuk menentukan beban gempa berdasarkan apa? Kondisi tanah, situs tanah. Di sini dikasih catatan kalau NA itu tidak dapat dipakai, atau yang nggak digunakan. NSPT rata-rata, ini N rata-rata SPT, lalu ada N rata-rata SPT CH untuk lapisan tanah non-kohesif. CH itu adalah non-kohesif, kalau NSPT berarti yang kohesif. Non-kohesif itu berarti yang tidak mengikat, seperti pasir, kerikil. P rata-rata S adalah nilai rata kecepatan gelombang geser. Satuannya meter per detik. Lalu S rata-rata adalah nilai rata-rata kuat geser miralir lapisan kilopascal. Satuannya. Jadi bisa kita lihat di sini klasifikasi situs itu ada SA, SB, SC, SD, SE, dan SF. Jadi S itu pergerakan atau untuk A, B, C, D, E, F. Jadi A, B, C, D, F. A itu apa? Untuk batuan yang keras, berarti batu. Kecepatannya pasti lebih dari 1.500. Waktu kita gunakan NSPT atau NSPT-CH-nya ya nggak digunakan. Nah, S-nya juga nggak digunakan. SB, batuan dasar yang di bawah batuan keras, tapi termasuk keras, di mana kecepatannya ada 700 sampai 1.500. Berikutnya adalah tanah keras, sangat padat, sangat padat dan batuan lunak. Jadi tanah keras bisa tanah sangat padat, ya NSPT-nya 40 sampai 60 lah. Kalau tanah batu keras itu kan 60, tanah keras itu 40 SPT-nya. Itu kecepatannya 300 sampai 750, 350 sampai 750. Lalu NSPT-nya ya di atas 50 rata-ratanya. Kecepatannya di atas 100. Tanah sedang, NSPT-nya 15 sampai 50. S rata-ratanya, nilai rata-rata kuatnya, gesernya adalah 50 sampai 100. Tanah lunak di bawah 15, kuat gesernya ini di bawah 50. Kecepatannya di bawah 175. Atau setiap profil tanah mengandung nilai lebih dari 3 meter dengan karakteristik sebagai berikut: IP-nya di atas 20, kadar airnya di atas 40, kuat gesernya di bawah 25.
Jadi tanah itu diklasifikasikan tanah lunak, tanah sedang, tanah keras. Jadi batasannya tanah lunak itu NSPT-nya di bawah 15, sedang itu 15 sampai 50, tanah keras itu di atas 50. Tanah khusus itu tanah yang perlu pemeriksaan, biasanya apa ya, tanah gambut dan lain sebagainya. Ini tidak bisa digunakan untuk menghitung gempa karena memang tanahnya tidak bisa termodifikasi. Jadi ini sudah profil lapisan tanah yang memiliki salah satu atau lebih dari karakteristik rawan atau berpotensi gagal atau runtuh akibat gempa, seperti mudah likuifaksi, lempung sangat sensitif, atau tanah bersementasi lemah. Lempung sangat organik atau gambut, ketebalannya lebih dari 3 meter. Lempung berplasticitas tinggi, ketebalannya lebih dari 7,5 meter. Lapisan lempung lunak setengah teguh dengan ketebalan lebih dari 35 meter dan seterusnya. Jadi ini tanah yang berklasifikasi khusus. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk memperhitungkan beban gempa ini akan bekerja pada tanah lunak, tanah sedang, dan tanah keras. Bagaimana kalau ada di atas batuan besar atau batuan utuh, itu batu atau sangat keras, di mana NPT-nya pasti di atas 50, ya penggunaan dan SU-nya nggak bisa, yang kita gunakan adalah yang kecepatan. Nah ini ketentuannya berdasarkan profil tanah lapisan 30, ini NSPT-nya, ini rumusnya, lalu ini NSPT untuk tanah non-kohesif, pasir, ini pasir, lalu ini nilai DS-nya. Untuk klasifikasi situ berdasarkan profil tanah lapisan 30 meter, yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi ini kita deskripsikan dulu kalau kita melakukan uji tanah. Ini jenis tanah. Jenis tanah itu tidak mengacu di NSPM 16, tapi mengacunya itu di SM, NSPM 2008. Jadi di sini tadi saya sebutkan ada tanah teguh, ada sedang, dan lunak. Ya, tadi ada 3 kan ya tanah yang ini tadi. Nah, ini ada 3. Tanah keras itu teguh, tanah sedang, dan tanah lunak. Lalu di 2008 itu sudah disebutkan. Bagaimana kita menentukan tanah itu teguh, tanah sedang, lunak? Ini berdasarkan hasil uji. Ya. Kalau kita menggunakan data hasil uji, katakan dari sondir. Kalau sondir itu kita kan tidak mengetahui klasifikasi tanahnya. Dan apa itu nggak tahu. Kalau sondir itu kita hanya mengetahui kedalaman tanah keras. Jadi di sini disebutkan untuk seluruh jenis tanah. Seperti ujinya sondir. Kalau kedalaman tanahnya keras kurang dari 3 meter, maka tanah teguh. Kedalaman tanah kerasnya 3 sampai 25 bertanah sedang. Dan kedalaman tanahnya lebih dari 25 bertanahnya lunak. Kalau di bawah ini, kalau kita melakukan uji, ya, uji dengan geser andrain untuk 50 kilopascal, 100 kilopascal, dan 200, ini berbeda-beda. Oke, ini penentuan jenis tanahnya. Lalu yang untuk tanah berbutir, itu tanah pasir, ya.
Ini berarti hasil daripada boring ya. Lalu di bawah ini kalau kita menggunakan data SPT, standar penetaran tes untuk tanah yang disebut keras itu kalau di atas 40 ya. Jadi yang di sini tadi disebutkan, nah ini tanahnya hanya yang disebut keras ya di atas 50, sedang 15 sampai 15 sampai 50, lunak di bawah 15. Tapi di salah satu buku di PMS itu disebutkan kedalaman sedimen terhadap tanah keras di mana SPT-nya lebih besar 40 itu dinyatakan kalau pada kedalaman sampai 3 meter ke tanah teguh, kedalaman 3,4 sampai 24,4 itu tanah sedang, dan di atas 25 disebutkan tanah lunak. Ini adalah PGA-nya, lalu ini adalah SS-nya, lalu ini adalah S1-nya. Nah, sekarang kita lihat apa PGA. PGA itu adalah breakground akselerasi. PGA ini biasanya kan menyenam, tapi ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, ada 15. Jadi ada pembagian 15. Nah, kita lihat background-nya. Gempa itu kalau paling besar itu kalau coklat ini, paling besar background-nya, paling kecil kalau nggak ada ini. Tentu di Kalimantan paling kecil ini. Kalau di Jawa itu antara kuning dan hijau. Di Sumatera itu ada biru, ada kuning, ada hijau lengkap. Nah, yang keras itu ini, di Sumatera, lalu Sulawesi, lalu Irian. Itu ada yang keras. Ada yang paling keras PGA-nya. Oke, ini sudah ada di SNI. Nah, ini SS, SN-nya adalah periode yang singkat, 0,2 detik. S1 adalah periode panjang yang 1 detik. Oke, oke, kira-kira ada pertanyaan? Ya. Izin tanya Pak. Iya, silakan, silakan. Berarti kalau buat nentuin jenis tanah buat gempa itu pakai yang jenis tanah tadi yang dari 2008 atau yang pakai yang tadi ada 5 itu Pak, Oh, yang per iya. siklus. Tergantung Anda menggunakan SN di mana. Kalau kalau SNI 2016 ya pakai ini. Ini kayak SNI 2016. Kalau pakai 2008, Anda pakai ini. Nah, tapi tergantung Anda. Anda mau pakai yang mana. Karena SNI kita ada dua yang dibuat sedikit berbeda. Nah, karena kita setengah semester ini pakai 2016, ya mau nggak mau Anda harus gunakan ini gitu. Karena kan bahasan kita berbeda. Kalau setengah semester sebelumnya adalah 2008, sekarang 2016. Oke, paham ya? Baik Pak. Oke, oke. Gimana? Anda paham? Kira-kira ada masalah tidak dengan menghitung beban gempa? Oke, sementara ini saya mau istirahat dulu 10 menit ya. Bentar, saya istirahat 10 menit.
Oke, mahasiswa, kita lanjut. Halo, mahasiswa, apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Pak. Oke, kita sudah masuk pada bagaimana kita menentukan satu faktor pada periode pendek. Jadi ada tiga nanti yang dipakai ngitung ya. Jadi cara ngitungnya itu pertama tentukan nilai daripada PGA-nya, setelah tentukan tanah, nilai PGA-nya berapa, terus nilai SS-nya berapa, nilai S1-nya berapa. Jadi ada tiga. Nah, di gambar ini juga diperoleh sebuah tabel. Tabel ini artinya gini, kita boleh menggunakan tabel, kita boleh menggunakan gambar, atau kita juga boleh menggunakan software. Software yang telah dibuat oleh PUPR. Jadi Anda download, ya, ada software untuk mendapatkan nilai CSN. Hasilnya apa beda? Ya beda, beda dikit. Karena kalau software itu kan lebih teliti daripada kita menghitung manual. Ini adalah faktor amplifikasi periode pendek untuk periode 0,2 detik. Ini untuk FPGA dan FA. PGA itu peak ground akselerasi dan FA itu untuk periode pendeknya. Ini kelas situs, ya tadi situsnya itu ada batuan keras. Jadi kalau jembatan kita ada di atas batu, lalu ada batuan saja, lalu ada tanah keras, tanah sedang, dan tanah lunak. Nah, kalau di SNI yang 2008 itu, ya hanya tanah keras, tanah sedang, tanah lunak. Tanah khususnya nggak ada, tanah sangat kerasnya juga nggak ada. Tapi di 2016 ini disebutkan. Kalau menyatakan SS itu tanah khusus, itu harus diinvestigasi geoteknik dan analisis responnya yang merupakan spesifik situs khusus. Tanah untuk di Indonesia yang seperti Jakarta itu tanahnya lunak, seperti SE. Di Depok tanahnya sedang, di Bogor tanahnya keras. Batuan keras dan batuan ini apabila kita dapatkan bahwa tanah di bawah jembatan itu merupakan batu. Nah, ini terkait dengan nilai PGA. PGA itu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Background akselerasi itu ini. Nah, ini PGA-nya. Lihat. PGA itu yang paling kecil ya 0,05 atau di bawahnya. Yang paling besar ini adalah 1,5. Nah, berarti di atas 0,5. Jadi PGA 0,5 itu apa? PGA 0,5 itu ya ini yang berwarna coklat. Jadi dibagi di atas 0,5 itu ke sini itu sama, lalu di bawah. Nah, oke. Jadi ini batasan PGA-nya. Background itu ya bisa kita lihat di petanya. Jadi seperti ini Jakarta. Jakarta itu PGA-nya berapa? Nih, Jakarta itu berarti hijau.
7 itu berarti 0,25, 0,3. Katakan kita ambil 0,3, serta 0,3. Nah, berarti di sini PGA-nya untuk Jakarta. Lalu waktu pendeknya SS-nya 0,75. Kalau tanahnya lunak, Jakarta lunak, berarti nilainya adalah 1,2. Oke. Kalau Jogja berarti 2,4. Ini kalau kita menggunakan tabel ini ya. Untuk mendapatkan ini apa bisa? Yang lainnya bisa dengan software, download Google. Itu software yang dikeluarkan oleh PUPR. Hasilnya agak beda sedikit. Berikutnya, respon spektrum. Ini juga bisa kita cari. Ini tuh juga bisa keluar kalau kita nanti pakai SAP. Ya. Kita masukkan nilainya, maka ini akan keluar. Kalau kita download ini juga keluar juga. Jadi turunnya banyak, banyak cara. Banyak cara untuk mendapatkan nilai CSM. Ya. Respon spektrum ini nanti kalau kita gunakan SAP, ini nilai CSM-nya, lalu ini periodenya. Periodenya berapa? Ini yang 0,2, ini 1. Ini periode pendek, ini periode panjang. Disebutkan di sini bahwa AS adalah PGA, PGA dikalikan PGA. SDS adalah FA dikalikan SS, dan FP adalah SD1 adalah FP dikalikan S1. Nah, yang dikeluarkan oleh PU namanya ini. Anda bisa download aplikasi desain spektra. Ini Anda panggil HTTP titik dua RSA Cipta Karya PUG tahun 2001. Nah, ini yang sudah dibetulkan karena tahun ini kan dibuatnya tahun 20 ya. Ada masalah tapi ini sudah nggak betul. Karena gini itu kan mesti ada perubahan-perubahan. Jadi ini desain spektra. Ini tinggal masukkan koordinatnya kalau punya dari GPS, bintang dan bujurnya muncul, lalu tampilkan maka akan keluar. Di sini ada peta Google, peta MTS, peta MCS dan lain sebagainya. Ini ada Graspin Reports peta. Ini ada formula itu hitungannya. Oke, nah ini yang ini tadi. Nah ini keluar seperti ini. Ini waktu, ini PGA-nya. Nah ini sudah keluar. Nanti ketika kita klik itu keluar kelasnya apa. Ya. Lalu T0, TS, SDS, SD1 keluar semua. PGA, SS, S1, TN-nya keluar semua. Oke,
Jadi nanti Anda saya beri tugas ya untuk menghitung semua beban. Pertama, Anda gunakan software ini, Anda download sendiri. Yang kedua, Anda gunakan dari diagram ini. Bedanya berapa persen? Nah, rumusnya sudah saya berikan, tinggal Anda aplikasikan. Ini perhitungannya. Ini yang saya pakai ujian ya. Nah, oke. Hitungan beban gempa dengan CNW 2016, bangunan jembatan untuk kelas arteri kelas B, betonnya 35 MPa, lokasi berada di kota besar, ya, berbeda-beda. Saya dengan nurun nomor resensi, ya, Anda jumlah Anda berapa jumlah mahasiswanya? Halo, halo mahasiswa, apakah suara kedengaran? Jumlah mahasiswanya sudah berapa? Jumlah mahasiswa 32 Pak di mata Oh, kuliah ini. 32 ya. Oh, ini kurang kita tambahkan kalau gitu. Ini baru 30. Nah, kita tambahkan aja kalau gitu. Sebentar ya. Jadi ini Anda kerjakan dengan dua cara. Yang pertama pakai software, yang kedua Anda pakai ini. Nah, pakai ini. Hasilnya pasti beda. Ya. Lalu tugas ini nanti akan kita lihat pada minggu depan. Gimana Anda menyelesaikan. Oke? Sebentar, ini saya tambahkan dulu. Ini kok kurang ini. Sebentar, sebentar, saya tambah. Saya. Oke, saya dikte aja sekarang. Yang nomor 31, ntar ini dari Malang, Denpasar, Mataram, Kupang, Masukan dari Palu, Gorontalo, Manado, Ambon, Permis Sorong, Biak, Jayapura, Merauke, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Oh, Surabaya nggak ada ini ya. Nomor 30 Pak. Oh ya ada Surabaya. Oke, ini kan kurang dua, 3132. Banda Aceh sudah. Palembang, Palembang ada. Oh, Pontianak. Nah, Pontianak ada nggak ini? Belum ada Pak. Nah, oke, 31 Pontianak. Ya, 31 Pontianak. Sekarang yang terakhir 32. Sorong, Sorong ada. Iya, ada. Merauke, Merauke ada nggak ini? Oh, nggak ada. Merauke ada, Pak. Eh, Merauke nggak ada kan? Ada, Pak, nomor 15. Oh, nomor lima. Oh iya, ada. Oke, tiga tuh. Riau, Pak, belum. Yang belum kota mana ini? Riau, Pak. Rio. Oh iya, Rio. Rio ada nggak ini? Tuh, 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 tuh. Oh, nggak ada. Oke, nomor 32 Rio ya. Oke, ada kerjakan. Lalu kita lihat. Lalu Anda masukkan di e-learning sebagai tugas untuk tugas harian, bukan tugas kelompok. Ini tugas harian. Oke?
Oke, Anda kerjakan. Nanti kita lihat. Ini menghitung dengan SNI 2016, dua mengerjakan, satu dengan menggunakan ini aplikasi desain spektra, yang kedua dengan oke, oke gitu, cukup ini. Oke, selesai. Nah, minggu depan kita bahas pembahasan tugas ini. Setelah itu saya lanjutkan dengan materi, ada satu materi yang hasil apa namanya eh, pemaparan dari orang lain. Lalu setelah itu kita bicara bagaimana kita memperkuat, bicara dulu dengan dinamis pakai software. Setelah itu bicara terakhir adalah bagaimana kita memberikan kekuatan pada struktur. Oke, kami kira gitu. Ada pertanyaan? Oke, Pak, sekarang cukup ya. Oke, saya tutup dulu. Saya akan buka ini spiritnya. Tadi katanya ada yang belum masuk tadi. Spirit. Oke. Nah, siapa tadi yang mau masuk? Julian ada, Julian? hadir Pak. Julian ada. Muhammad Helmi? Nggak ada. Raihan Abian? Hadir, Pak. Raisa Muhammad? Hadir, Pak. Pamestrio Bismoko? Hadir, Pak. Oke, berarti satu orang Muhammad Ilmi. Oke, saya simpan lagi. Yang lama ini ya, nyimpennya lama. Oke, sudah. Oke, kami kira gitu. Kita tunggu minggu depan. Saya tutup kuliah di siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama.